Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Irsyad. Kami dari kelompok 10 dalam mata kuliah Ayatul Ahkam. Nah, maka dari itu kami akan menjelaskan mengenai tentang mahar dan menkhitbah dalam Al-Quran, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 235 sampai ayat 237. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita bahwa tidak apa-apa atau tidak berdosa bagi seorang laki-laki ketika ingin melamar perempuan yang tertalak sebab ditinggal oleh suaminya. Akan tetapi dengan syarat dia melamar atau mengkhitbah si perempuan ini, si janda ini. Nah, itu dengan cara talmih atau dengan cara yang tidak jelas. Beda. Itu tidak boleh kalau dia melamar janda tersebut itu dengan mengatakan dengan kata-kata yang sharih, yang jelas. Itu tidak diperbolehkan sebagaimana dalam ayat ini. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahukan kepada kita mengenai tentang apa hukumnya si perempuan yang ditalak sebelum dia didukul atau sebelum dia belum ditentukan maharnya. Maka tidak ada dosa bagi seseorang yang mentalak istrinya dalam keadaan seperti ini. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan tidak berdosa orang yang seperti ini? Karena agar supaya seseorang tidak menduga bahwasanya ketika seorang laki-laki mentalak istrinya dalam keadaan seperti ini, dia belum disetubuhi dan belum ditentukan maharnya, mengatakan bahwasanya itu berdosa. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada seorang pria untuk menyerahkan mut'ah kepada si perempuan ini, kepada istrinya, agar supaya istrinya ini tidak terlalu sakit hati, atau sebagai tatiban li khotirihinna, sebagai bentuk penyenangan kepada mereka para istri-istri yang tertalak dalam keadaan seperti ini, agar supaya tidak terlalu sakit hati. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk menyerahkan mahar atau menyerahkan mut'ah bagi si perempuan. Selanjutnya, apa sih penyebab turunnya ayat ini? Maka Imam Al-Khazin mengatakan dalam kitab tafsirnya, penyebab dari turunnya ayat ini itu berdasarkan suatu peristiwa, yaitu seorang laki-laki dari kaum Ansor yang dimana dia menikahi seorang perempuan dari Bani Hunaifah, walam yusamma laha sodakon. Dia tidak menentukan maharnya. Kemudian dia mentalak si perempuan ini, dan dia juga belum mensetubuhi istrinya atau mendukul istrinya. Maka turunlah ayat ini, la junah alaikum ila akhir ayat. Maka berita ini, peristiwa ini sampai kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah bersabda, amtiha walau suatika. Maka Rasulullah mengatakan, berikanlah kepada istrimu sebuah pemberian, sekalipun itu pemberiannya itu berupa kopiahmu. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, dan kami serahkan kepada pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
saya anggota kelompok 10 akan melanjutkan pembahasan yang selanjutnya setelah kita mendengar tadi penjelasan tentang makna global dari ayat ini dan asbabun nuzulnya. Kemudian kami akan menjelaskan tentang tafsir yang tersirat di dalam ayat ini. Jadi termasuk di antara tafsir yang tersirat dalam ayat ini, yakni yang terdapat di dalam kitab tafsir Ayatil Ahkam karangan Imam As-Sabuni, Al-Latifatul Ula abahal Qur'anu at-ta'ridu fi khitbatil mu'taddati dunat tasrih. Jadi Al-Quran memperbolehkan melamar dengan cara ta'rid atau menyindir bagi atau ketika kita melamar perempuan yang masih dalam masa iddah, dan tidak memperbolehkan melamar perempuan secara terang-terangan ketika dia masih dalam masa iddah. Dan termasuk di antara contoh melamar dengan cara sindiran atau ta'rid ialah seorang lelaki mengatakan kepada perempuan tersebut, innaki la jamilah, sesungguhnya kamu sangat cantik, au solihah, kamu sangat soleh. Atau termasuk juga melamar secara ta'rid ialah ketika seorang lelaki tersebut menyebutkan kelebihan-kelebihannya di hadapan perempuan tersebut. Dan seperti misalkan saya ini adalah keturunan seorang ulama, atau saya adalah keturunan seorang habaib. Dan yang seperti ini melamar dengan ta'rid itu pernah dicontohkan oleh seorang sahabat, dan bahkan Rasulullah pun ketika Ummu Salamah wafat suaminya, Rasulullah tak henti-hentinya menyebutkan kedudukannya di hadapan Ummu Salamah. Dan ini menjadi pembelajaran bagi kita bahwasanya Rasulullah SAW itu pernah menkhitbah atau melamar dengan cara sindiran dengan menyebutkan kelebihan-kelebihannya di hadapan perempuan tersebut. Kemudian beralih kepada hukum syariat yang terkandung dalam ayat ini. Hukum yang pertama ialah apa hukum mengkhitbah perempuan atau apa hukum melamar seorang perempuan. Maka diterangkan dalam kitab ini, perempuan di dalam hukum melamarnya itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama ialah yang boleh dilamar secara terang-terangan ataupun secara sindiran. Siapa perempuan yang boleh dilamar secara terang-terangan dan sindiran ini ialah perempuan yang bukan dalam tanggungan orang lain atau bukan milik laki-laki lain dan dia tidak berada dalam masa iddah. Kemudian yang kedua, ada perempuan yang tidak boleh dilamar baik secara terang-terangan ataupun secara sindiran. Siapa dia? Ialah perempuan yang sedang berada dalam tanggungan laki-laki lain, atau bahasa lainnya istri orang lain. Karena melamar seorang perempuan sedangkan dia masih menjadi milik orang lain itu dapat merusak kepada hubungan suami istri. Sedangkan menjadi pelakor atau merusak hubungan suami istri itu adalah haram. Dan begitu pula tidak boleh dilamar baik secara terang-terangan ataupun secara sindiran perempuan yang ditalak, akan tetapi dia itu talak rujuk, masih berada dalam masa iddahnya. Kenapa ini tidak boleh dilamar baik secara terang-terangan ataupun sindiran? Karena dia itu masih sama hukumnya seperti perempuan yang dinikahi. Kemudian yang ketiga, ada perempuan yang hanya boleh dikhitbah secara sindiran, tidak secara terang-terangan. Siapa dia? Ialah perempuan yang dalam masa iddah setelah meninggal suaminya. Maka perempuan yang seperti ini boleh dikhitbah atau dilamar secara sindiran saja, tidak boleh secara terang-terangan. Apa ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa. Tidak ada dosa di antara kalian ketika kalian menyindir
para perempuan tersebut daripada melamar. Dan juga seperti yang dicontohkan tadi oleh Rasul, dan tentunya beliau menkhitbah secara sindiran Ummu Salamah ketika Ummu Salamah itu wafat suaminya. Kemudian hukum yang kedua yang dikandung oleh ayat ini ialah apakah nikah dalam keadaan iddah itu sah atau rusak. Jadi dijelaskan di dalam kitab ini, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan nikah ketika masa iddah, dan Allah mewajibkan untuk menunggu atau mengosongkan rahim bagi seorang istri yang telah bercerai, baik itu iddahnya adalah iddah karena ditalak atau iddah karena wafat suaminya. Dan sungguh ayat yang terdapat di dalam Al-Quran itu telah menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala ta'zimu uqdatan nikah hatta yablughal kitabu ajalah, dan janganlah kalian mempunyai keinginan yang kuat untuk melaksanakan akad nikah hingga sampai masa iddah. Dan ayat ini menunjukkan atas haramnya akad ketika perempuan itu masih dalam masa iddah. Dan antara ulama Syafi'i, Maliki, Hambali berbeda pendapat ketika ada seseorang yang melakukan akad dalam masa iddah. Kalau ulama Syafi'iyah mengatakan haram dan rusak hukumnya, sedangkan haram dan rusak hukumnya, dan ketika setelah selesai masa iddahnya dia tidak diharamkan untuk menikahi lagi perempuan ini, artinya sudah boleh. Sedangkan ulama yang lain seperti Maliki, ketika ada orang yang melakukan akad nikah dalam masa iddah, maka dia diharamkan selama-lamanya untuk menikahi perempuan tersebut, tidak boleh lagi dinikahi. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kita beralih ke pembahasan yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fuad Fadil dari kelompok 10. Kami ingin melanjutkan pembahasan teman kami, yaitu membahas tentang hukum-hukum syariat. Kemudian kami lanjut. Hukum yang ketiga ialah apa hukumnya perempuan yang ditalak sebelum disetubuhi oleh suaminya. Perlu kita ketahui terlebih dahulu, ayat-ayat tentang talak ini itu menjelaskan kepada kita beberapa macam perempuan yang ditalak. Jadi perempuan yang ditalak itu terbagi menjadi 4 macam. Yang pertama ialah mutallaqatun madkhulun biha musamman lahal mahru, yaitu perempuan yang ditalak yang sudah didukul oleh suaminya dan sudah juga ditentukan maharnya. Maka perempuan seperti ini itu wajib menjalani masa iddah selama 3 bulan, dan suaminya tidak boleh meminta mahar yang ia sudah berikan kepada istrinya. Kemudian yang kedua ialah mutallaqatun ghairu madkhulin biha wala musamman lahal mahru, ialah perempuan yang ditalak oleh suaminya dan belum disetubuhi dan belum juga ditentukan maharnya. Maka perempuan yang seperti ini itu tidak wajib menjalani masa iddah dan tidak mendapatkan mahar, akan tetapi ia mendapatkan mut'ah atau pemberian dari suaminya. Nanti kita akan bahas pada pembahasan berikutnya tentang mut'ah. Kemudian yang ketiga ialah mutallaqatun ghairu madkhulin biha wa qad furida lahal mahru, ialah perempuan yang ditalak yang belum didukul oleh suaminya dan sudah ditentukan maharnya. Maka perempuan yang seperti ini itu tidak wajib menjalani masa iddahnya atau tidak ada masa iddahnya, dan ia mendapatkan mahar misil. Dan yang ketiga ialah mutallaqatun ghairu madkhulin biha wa qad furida lahal mahru, ialah perempuan yang ditalak oleh suaminya yang belum didukul oleh suaminya dan sudah ditentukan maharnya. Maka perempuan yang seperti ini itu tidak
wajib menjalankan iddah dan suaminya harus memberikan kepada istrinya setengah mahar yang sudah ditentukan di awal tadi. Kemudian rabi'an yang keempat, mutallaqatun madkhulun biha ghairu mafrudin lahal mahru, ialah perempuan yang ditalak yang sudah didukul oleh suaminya dan belum ditentukan maharnya. Maka perempuan yang seperti ini itu wajib menjalani masa iddah selama 3 bulan dan mendapatkan mahar misil atau mahar yang berlaku di kampung tersebut. Kemudian kita lanjut kepada hukum yang keempat. Hal al-mut'atu wajibatun likulli mutallaqatin, apakah mut'ah itu wajib bagi setiap perempuan yang ditalak? Maka para ulama fikih itu berbeda pendapat tentang masalah ini. Padahal Hasanul Basri, maka Imam Hasan Basri berpendapat bahwasanya mut'ah itu wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, karena di ayat Al-Quran itu menggunakan lafaz umum, yaitu walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin. Kemudian Imam Malik berpendapat bahwasanya mut'ah itu sunnah diberikan kepada semua perempuan yang ditalak, bukan wajib hukumnya. Karena kenapa? Karena firman Allah Subhanahu wa taala itu menggunakan kata haqqan 'alal muttaqin dan haqqan 'alal muhsinin. Adapun alasan Imam Malik mengapa ia berpendapat bahwasanya mut'ah itu disunnahkan bagi semua perempuan yang ditalak, ini alasannya, yaitu seandainya mut'ah itu wajib, maka Allah Subhanahu wa taala akan memutlakkan lafaz kholqun pada ayat tersebut. Kemudian jumhur ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah dan Hanabilah itu berpendapat bahwasanya mut'ah itu wajib hukumnya bagi perempuan yang ditalak yang belum ditentukan maharnya. Ya. Adapun perempuan yang ditalak yang sudah ditentukan maharnya, maka hukum mut'ah baginya itu disunnahkan. Ya. Kemudian kita lanjut kepada hukum yang kelima, ialah apa itu mut'ah? Mut'ah ialah ma yadfa'u zawju mimmalin aw kiswatin aw mata'in li zawjatihi mutallaqati aunan laha wa ikraman wa daf'an li wahsyatit tolaki. Ialah suatu harta, suatu pemberian yang diberikan oleh suami kepada istrinya, baik itu berupa harta, pakaian atau perhiasan, untuk menolong istrinya, untuk menghibur istrinya, untuk menghilangkan perasaan yang buruk karena sudah ditalak. Mungkin itulah yang bisa kami sampaikan tentang masalah hukum-hukum syariat yang kami serahkan kepada teman kami yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Muntazam, saya dari kelompok 10. Saya akan menjelaskan bagian saya tersendiri, yaitu tentang mahar dan melamar. Kemudian yang akan saya jelaskan itu bagian terakhir pada makalah kami. Bismillahirrahmanirrahim. Tarsyidu ilail ayatul karimah. Nah, apa yang dituju? Kenapa maksud dari ayat yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman kami? Nah, dalam kitab Rawahul Bayan itu hanya ada 5 maksud. Yang pertama, jawazut ta'ridi fi khitbatil mu'tadati minal wafati wa minat talaqil ba'in. Maksud dari ayat yang sebelumnya yaitu bolehnya menyinggung perempuan yang dalam masa iddah, itu bolehnya melamar dengan kata-kata singgungan bagi untuk perempuan yang masih dalam keadaan masa iddah. Apakah masa iddahnya itu karena suaminya telah wafat atau ia telah ditalak bain. Kemudian maksud yang kedua ialah hurmatu aqdin nikahi alal muqtaddati fi halatil iddati wa fasadu hadzal aqdi. Yaitu haramnya akad nikah bagi perempuan yang masih dalam keadaan masa iddah, dan akad nikahnya perempuan yang masih dalam keadaan masa iddah itu akadnya itu rusak, atau dengan kata lain pernikahannya itu tidak sah. Kemudian yang ketiga ialah al-mut'atu wajibatun li kulli mutallaqatin lam yuzkar laha mahrum wa mustahabun li ghairiha minal
mutallaqati. Mut'ah atau pemberian mut'ah itu wajib diberikan bagi setiap perempuan yang ditalak yang tidak disebutkan maharnya. Jadi kalau ada perempuan yang tidak disebutkan maharnya, maka ketika perempuan tersebut ditalak maka wajib diberikan mut'ah. Akan tetapi kalau perempuan yang maharnya disebutkan, maka pemberian mut'ah itu hukumnya bukan lagi wajib, akan tetapi sunnah. Nah, kemudian yang keempat ialah ibahatu tatliqil mar'ati qabla al-masisi idza kanat thammatan daruratun. Bolehnya mentalak, bolehnya menceraikan istri sebelum disetubuhi apabila ada darurat di sana. Jadi ketika kita sudah menikah, kemudian pada istri kita itu ada suatu yang membahayakan atau memudaratkan walaupun belum disetubuhi, itu boleh langsung untuk ditalak. Nah, kemudian yang terakhir atau yang kelima ialah al-mutallaqatu qabla dukhuli laha nisful mahri idza kana al-mahru madhkuran. Adapun perempuan yang ditalak sebelum didukhul, maka baginya perempuan tersebut itu diberikan sebagian mahar apabila adanya mahar tersebut itu disebutkan. Jadi kalau semisal maharnya telah disebutkan, semisal 300 juta, kemudian dia ditalak tapi belum didukhul, dia diceraikan sebelum disetubuhi, maka diberikan bagi perempuan tersebut apa? Setengah mahar yang telah disebutkan. Nah, itu tadi beberapa penjelasan atau maksud dari ayat yang telah dijelaskan oleh teman-teman kami. Saya Ahmad Murtazam, sekian dan terima kasih. Kami dari kelompok 10, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.